Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari gerak parabola sesi 2. Selamat menyaksikan sobat fisika. Oke, sekarang kita udah lempar bola basket menuju ring basketnya. Terus gimana kita tahu kalau dia bakal masuk ke ring basketnya atau enggak? Nah, caranya kita harus tahu dulu ketinggian maksimum dan jarak terjauh yang bisa dicapai oleh bola basketnya. Untuk tahu keduanya, kalian harus tahu dulu waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ke ketinggian maksimum atau kita sebut TH. Masih ingat kan kalau kecepatan bola di sumbu Y saat di titik tertinggi adalah 0. Bola diam sesaat atau kecepatan di sumbu Y sama dengan 0. Dan dari persamaan GLBB, kecepatan di sumbu Y sama dengan kecepatan awal di sumbu Y dikurang percepatan gravitasi dikali dengan waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimum. Karena kecepatan Y sama dengan 0, maka percepatan gravitasi dikali dengan waktu yang diperlukan untuk mencapai titik maksimum sama dengan kecepatan awal di sumbu Y. Setelah kita operasikan, maka kita dapat waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik maksimum adalah kecepatan awal dikali sin alfa dibagi dengan percepatan gravitasi. Kalau kita udah tahu waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik tertinggi, kita bisa masukin ke persamaan posisi di sumbu Y yang udah aku bilang sebelumnya, yaitu posisi benda di sumbu Y sama dengan kecepatan awal di sumbu Y dikali dengan waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum dikurang setengah dikali percepatan gravitasi dikali waktu yang diperlukan untuk mencapai titik maksimum dikuadratkan. Persamaan ini bisa kita operasikan sampai kita dapat ketinggian maksimum sama dengan kecepatan awal dikuadratkan dibagi dengan 2 dikali percepatan gravitasi dikali sin kuadrat alfa. Kalau jarak terjauhnya gimana? Waktu untuk mencapai puncak atau TH tadi baru waktu untuk setengah perjalanan bola. Berarti waktu untuk mencapai puncak tadi kita kali 2 aja buat dapat persamaan waktu untuk perjalanan penuh atau kita sebut TA. Jadi waktu untuk perjalanan penuh sama dengan 2 dikali dengan waktu untuk mencapai ke ketinggian maksimum. Karena kecepatan di sumbu X itu konstan, maka untuk dapat jarak terjauh kita tinggal kali aja kecepatan di sumbu X dengan waktu untuk mencapai perjalanan penuh atau jarak terjauh. Jadi jarak terjauh sama dengan waktu di sumbu X dikali dengan waktu yang diperlukan bola untuk mencapai tanah kembali atau jarak terjauh. Kan kita udah tahu kalau kecepatan di sumbu X sama dengan kecepatan awal cos alfa. Tapi kalau persamaannya mau diturunin lagi, biar gak usah tahu waktu untuk mencapai ke ketinggian maksimum atau waktu yang diperlukan bola untuk mencapai jarak terjauh, kita bisa gabung persamaannya jadi kayak gini. Jarak terjauh sama dengan kecepatan awal dikuadratkan dibagi dengan percepatan gravitasi dikali sin 2 alfa. Kak, masa
Masa main basket aja harus ngitung? Ribet. Tinggal lempar aja sih, pakai perasaan aja gitu. Ya, masa main basket aja pakai perasaan? Baper dong. Tapi iya sih, emang pemain basket itu nggak ngitung dulu pas ngelempar bolanya, karena mereka kan sudah terlatih. Tapi hitung-hitungan kayak gini bisa dipakai di programmer aplikasi olahraga kayak PES 2019 atau NBA 2K19, bahkan game kayak Angry Bird. Si burung merah itu terbang dengan lintasan parabola karena kode-kode di belakangnya ngikutin persamaan gerak parabola tadi. Kira-kira apa saja ya contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari? Ternyata ada banyak sekali loh. Contohnya, meriam yang meluncurkan bombardirnya pada musuh. Terus pistol yang menembakkan pelurunya. Ataupun pesawat atau kapal yang menembakkan misil. Saat seorang pemain bola menendang bola dengan menempuh lintasan melengkung, maka bola tersebut mengalami gerak parabola. Sama halnya ketika melempar sampah ke tempat sampah, karena lintasannya yang ditempuh lintasan lengkung, maka sampah ini juga mengalami gerak parabola. Atau saat teman bermain basket, saat bola basket dilempar ke arah ring, ini juga gerak parabola ya. Sama halnya dengan permainan bulu tangkis, bola tenis, bola kasti, dan permainan-permainan olahraga lainnya. Jika bendanya menempuh lintasan lengkung yang membentuk sudut pada salah satu sumbu, maka benda tersebut mengalami gerak parabola ya. Soal tipe 1 parabola penuh. Sebuah peluru dengan massa 15 gram ditembakkan pada sudut 60 derajat dan kecepatan 40 meter per sekon seperti gambar. Jika gesekan dengan udara diabaikan, tentukan A. Waktu untuk sampai titik tertinggi. B. Ketinggian maksimum peluru. C. Waktu untuk sampai di titik jatuh peluru. D. Jarak jatuhnya peluru dari titik awal. E. Kecepatan saat peluru sampai di titik jatuh peluru. Oke, kita tulis diketahuinya. Kemudian kita tulis apa saja yang ditanya. Kemudian kita jawab. Pertama, yang A. Pada titik tertinggi, kecepatan awal di sumbu Y sama dengan 0. Maka didapat persamaan waktu untuk mencapai titik tertinggi sama dengan kecepatan awal dikali sin theta dibagi percepatan gravitasi. Hasilnya adalah 2/3 sekon. Selanjutnya, B. Ketinggian maksimum adalah kecepatan awal dikali sin theta dikali TH dikurang setengah dikali percepatan gravitasi dikali TH kuadrat. Maka hasilnya adalah 60 meter. Selanjutnya itu waktu untuk mencapai titik jatuh peluru, yaitu TA. TA sama dengan 2 dikali waktu untuk mencapai titik tertinggi, berarti hasilnya 4/3 sekon. D. Jarak terjauh. Jarak terjauh atau X-max sama dengan kecepatan awal cos theta dikali waktu untuk mencapai tanah. Jadi hasilnya adalah 80/3 meter. E. Kecepatan saat di titik jatuh peluru. Berarti kita cari kecepatan di sumbu X, yaitu 20 meter per sekon. Kemudian kecepatan di sumbu Y negatif 20/3 meter per sekon. Kemudian kita cari V-nya. V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Maka hasilnya adalah 40 meter per sekon. Soal tipe 2, setengah parabola. Sebuah peluru ditembakkan dari moncong sebuah meriam dengan kelajuan 50 meter per sekon arah mendatar.
dari sebuah bukit. Ilustrasi seperti gambar berikut. Jika ketinggian bukit 100 meter, tentukan waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai tanah dan jarak mendatar yang dicapai peluru. Oke, kita tulis diketahuinya. Kemudian tulis apa saja yang ditanya. Dan kita jawab. Yang A, H sama dengan V0 Y dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, karena V0 Y-nya itu 0, maka didapat bahwa waktunya adalah 2/5 sekon. Kemudian B, jarak terjauh. X sama dengan V0 X dikali T. V0 X-nya 50 dikali 2/5, hasilnya 100/5 meter. Soal tipe 3. Sebuah bola dilontarkan dari atap sebuah gedung yang tingginya 10 meter dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Jika sudut yang terbentuk antara arah lemparan bola dengan arah horizontal adalah 30 derajat dan gesekan bola dengan udara diabaikan, tentukan waktu yang diperlukan bola untuk menyentuh tanah dan jarak mendatar yang dicapai bola. Yang A, kita cari waktu. Kita pakai rumus Y sama dengan V0 Y dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Maka didapat bahwa waktu yang diperlukan bola untuk menyentuh tanah adalah 2 sekon. Yang B, jarak mendatar yang dicapai bola. X sama dengan V0 cos theta dikali TA. Hasilnya adalah 10/3 meter. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran gerak parabola ini dengan baik. Semoga sobat fisika bisa paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.